Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Najwa dari Al-Magdania dengan NIM 230512040G3 dari kelas TA 23. Jadi pada video ini saya akan melaksanakan praktikum mengenai firewall. Sebelumnya saya akan menjelaskan mengenai definisi dari firewall. Jadi, firewall adalah sistem keamanan jaringan yang berfungsi sebagai penghalang antara jaringan internal yang aman dan jaringan eksternal yang tidak dapat dipercaya, misalnya internet. Firewall memantau, menyaring, dan mengontrol lalu lintas data berdasarkan aturan keamanan yang telah ditetapkan, sehingga dapat mencegah akses yang tidak sah atau berbahaya ke sistem. Kemudian terdapat fungsi dari firewall. Yang pertama ada mencegah akses tidak sah. Firewall dapat mengidentifikasi dan memblokir akses yang mencurigakan ke jaringan, sehingga mencegah peretas atau malware masuk ke dalam sistem. Yang kedua ada menyaring lalu lintas data. Firewall memfilter data yang masuk dan keluar berdasarkan aturan keamanan tertentu, seperti membatasi akses ke situs web tertentu atau memblokir protokol yang tidak diizinkan. Yang ketiga, melindungi dari serangan cyber. Firewall dapat mendeteksi dan mencegah serangan cyber seperti DDoS atau Distributed Denial of Service, phishing, malware, atau ransomware. Yang keempat ada mengontrol penggunaan jaringan. Firewall memungkinkan administrator jaringan mengontrol bagaimana pengguna dalam organisasi mengakses sumber daya jaringan, termasuk membatasi akses ke layanan tertentu. Kemudian jenis dari firewall. Yang pertama ada packet filtering firewall. Jadi memeriksa setiap paket data yang masuk atau keluar berdasarkan aturan yang telah ditentukan. Kemudian hanya mengizinkan lalu lintas yang sesuai dengan kebijakan keamanan. Yang kedua ada stateful inspection firewall. Jadi menganalisis konteks lalu lintas jaringan untuk menentukan apakah koneksi tersebut sah atau tidak. Yang ketiga ada proxy firewall, yang bertindak sebagai perantara antara pengguna dan sumber daya jaringan eksternal untuk menyembunyikan identitas pengguna dan memberikan keamanan tambahan. Yang selanjutnya ada next generation firewall atau NGFW. Firewall yang canggih menggabungkan teknologi seperti intrusion prevention system atau IPS, di packet inspection, dan pemantauan lalu lintas yang lebih ketat. Yang terakhir ada cloud-based firewall. Jadi firewall berbasis cloud yang digunakan untuk melindungi infrastruktur berbasis cloud dan layanan SaaS. Kemudian langsung saja pada cara kerjanya. Nah, berikut ini adalah contoh dari topologi jaringan yang akan kita buat nanti. Di mana terdapat 12 jaringan, yaitu ada jaringan publik dan jaringan private, di mana pada jaringan publik ini terdapat satu internet, kemudian ada satu switch. Nah, kemudian pada jaringan yang private itu ada satu switch atau switch yang kedua, kemudian ada PC 1 dan PC 2. Nah, antara jaringan publik dan jaringan private ini dihubungkan melalui router. Nah, kemudian langsung saja kita membuat topologi jaringannya di JNS3. Nah, ini saya sudah membuat topologi jaringannya, di mana terdapat satu internet, kemudian switch, router, switch yang kedua, dan ada PC 1 dan PC yang kedua. Nah, kemudian untuk router satunya kita bisa setting terlebih dahulu di VirtualBox. Jadi pada VirtualBox kita pilih router 1, kita klik dulu, kemudian attach to-nya kita ganti di bridge adapter. Nah, untuk namanya ini disesuaikan sendiri nanti, kemudian di OK. Nah, setelah itu kita bisa setting untuk IP pada PC yang pertama. Yang pertama ini kita ke Winbox, kemudian kita konekkan seperti biasa. Konekkan. Kemudian pada Winbox kita interface dulu. Nah, ini ada Ether 1 sampai yang ke-6. Nah, untuk Ether 1-nya ini sudah berjalan ya. Nah, kemudian untuk Ether yang kedua ini juga sudah berjalan. Nah, langkah selanjutnya pilih IP, kemudian kita ke DHCP client. Nah, kita tambahkan jaringannya. Mana untuk Ether 1 ini interface-nya Ether 1. Nah, di OK. Nah, kan awalnya status itu masih request ya, kemudian kita tunggu sampai bound dan keluar IP address-nya sampai kita mendapatkan IP address-nya. Nah, yang selanjutnya kita bisa IP kemudian address. Nah, kita tambahkan IP routernya.
mana ada 192.168.1.254/24, kemudian interface-nya Ether 2, kemudian di OK. Nah, kemudian pada IP kita DNS-nya kita allow remote request-nya dan kita OK. Nah, pada new terminal kita mencoba untuk ping 888. Nah, ini sudah terkonek ya, jadi tidak timeout. Nah, selanjutnya kita ping google.co.id. Nah, untuk yang google.co.id ini juga bisa terkonek, jadi sudah tersambung. Setelah itu kita bisa setting di PC yang kedua. Yang PC yang pertama dulu kita pilih properties, kemudian internet protocol. Nah, kemudian untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.1. Kemudian untuk subnet max-nya itu 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya itu kita menggunakan IP yang seperti tadi, yaitu 1.254. Ini untuk preference DNS servernya itu sama seperti gateway. Dan kita OK. Menunggu, kita bisa setting di PC yang kedua. Sarannya sama. Tapi pada PC yang kedua ini IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.254. 1.2 dan subnet max-nya sama, default gateway-nya juga sama. Jadi yang pada PC yang kedua ini cuman IP address-nya saja yang berbeda. DNS-nya juga sama 254. Dan kita OK. Kita tunggu sampai terkonek terlebih dahulu. Nah, langkah yang selanjutnya setelah kita ping setelah kita setting IP-nya, kita pada command prompt pada PC 1 kita ping ke gateway-nya. Nah, ini PC 1 berhasil terkoneksi dengan gateway-nya. Kemudian untuk PC yang kedua kita juga ping gateway-nya juga. Nah, ini juga PC 2 juga berhasil terkoneksi. Nah, kita coba untuk ping ke 88, apakah tembus? Nah, tapi ternyata tidak tembus. Pada PC yang pertama tidak tembus, yaitu request timeout. Nah, pada PC yang kedua kita juga coba 888. Nah, untuk PC yang kedua juga sama, belum terkoneksi karena kita belum setting di firewall-nya. Nah, agar bisa terkoneksi kita ke IP, kemudian kita ke firewall. Kita tambahkan NAT-nya ya. Kita tambah, kemudian di general-nya itu di SCNAT. Kemudian di out interface-nya itu kita setting di Ether 1. Dan di action-nya kita ke masquerade, kemudian di OK. Nah, kita coba ping ke 88 lagi. Nah, ini sudah tembus untuk PC yang pertama. PC yang kedua juga sudah tembus. Nah, kemudian langkah yang selanjutnya kita bisa cek di ping google.co.id dan itu juga sudah tembus PC 2. Sama juga di PC yang pertama kita juga dicek google.co.id apakah tembus, dan ternyata juga tembus.
berarti sudah berhasil terkoneksi dengan baik. Nah, langkah yang selanjutnya kita pilih di Mozilla, kita cek apakah bisa mengakses internet. Nah, ini sudah bisa mengakses internet, jadi PC1 sudah bisa mengakses internet. Nah, sudah berhasil mengakses internet. Kita cek pada PC yang kedua apakah sudah berhasil terkoneksi juga. Nah, pada PC yang kedua juga berhasil terkoneksi juga, sama seperti PC yang pertama. Jadi PC1 dan PC2 ini bisa terkoneksi dengan internet. Nah, untuk langkah yang selanjutnya, pada PC1 kita ke Winbox lagi, pilih yang filter rules. Nah, kita tambahkan pada filtersnya itu di generalnya, kita pada C-nya itu kita rubah jadi forward, kemudian RC addressnya itu 192.168.1.2. Nah, kemudian untuk protokolnya itu ada 6 TCP. Untuk DST portnya itu ada 80.443. Kemudian DST portnya kita setting di 80.443. Nah, di actionnya kita ubah jadi drop dan di OK. Pada PC yang pertama kita coba untuk konekkan lagi dan ini masih terkonek. Dan pada PC yang kedua juga sama, kita searching kembali. Nah, ini sudah tidak bisa ya untuk PC2 untuk mengakses internetnya. Untuk Google-nya PC2 juga sudah tidak bisa karena kita juga sudah putuskan jaringannya. Dan pada PC2 kita ke command prompt, kita ping 888. Apakah masih terkonek? Nah, ini masih terkonek. Nah, pada selanjutnya kita coba untuk tidak menggunakan protokol dan DST portnya. Kita OK. Nah, setelah itu kita ping lagi untuk PC yang kedua. Nah, selanjutnya kita bisa ping ke gateway lagi. Nah, untuk PC2 bisa terkoneksi dengan gateway-nya. Namun tidak bisa terkoneksi dengan 88 dan google.co.id. Kemudian pada PC yang pertama kita tambahkan lagi general, kemudian forward ini diganti dengan input, kemudian SRC addressnya kita menggunakan 192.168.1.2 atau IP address dari PC2,
Kemudian untuk protokolnya 6 TCP diganti dengan ICMP, dan actionnya kita menggunakan drop OK. Kita cek lagi untuk misi yang kedua menggunakan ping dari gateway-nya. Nah, untuk PC 2 ini timeout. Kita cek IP untuk gateway-nya di web browsernya. Kita tuliskan IP-nya, di enter. Nah, ini sudah ada juga pada web MikroTik-nya juga tertera. Nah, kemudian untuk PC yang pertama kita tambahkan lagi general, kemudian pilih yang input, SRC address-nya kita tulis IP address dari PC kedua. Ini sudah di ACC. Kemudian untuk protokolnya 6 TCP kita ganti dengan TCP saja. Di ST portnya kita ke 80. Kemudian di action kita rubah menjadi drop dan kita OK. Nah, pada ini kita reload lagi. Kita bisa ke new tab dan kita masukkan IP gateway-nya lagi untuk mengeceknya. Ini connection-nya sudah timeout, jadi sudah tidak bisa berinternet lagi. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.